Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau malam ini kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan di tutup tahun. Beberapa jam sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau kita sudah melewati hari demi hari, bulan demi bulan sampai hari ini, kita boleh bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Penyertaan Tuhan selalu baik buat kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari atau tahun besok, tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian bersama dengan Tuhan. Ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku.
Kami sudah melewati hari-hari kami sampai saat ini Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya kepadamu, karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami juga mau terus percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam suka, dalam duka, kami percaya Tuhan selalu memegang kami semua Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami tetap percaya Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami percaya. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita boleh bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan sudah menolong kita. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Betapa baiknya Dia Tuhan. Kita mau mengecap dan lihatlah kasih Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertepuk tangan. Kita bebas memuji nama Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Amin. Kecap
Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami, supaya hidup kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa. Karena Engkau sendiri Allah yang kami sembah, kami puja. Telah menolong kami melewati hari demi hari. Sehingga tiba kami di penghujung tahun ini. Mengakhiri tahun ini dan akan mengawali tahun yang baru. Betapa dahsyatnya cinta kasih Tuhan bagi kami. Sehingga malam hari ini dengan ucapan syukur kami. Dengan segala sukacita, kami akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapa, menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan diteguhkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Tidak terasa, waktu demi waktu berlalu, awal tahun
tahun 2021, terus hari demi hari, minggu demi minggu, kemudian tibalah akhirnya bulan demi bulan, dan hari ini kita masuk di penghujung tahun, mengakhiri tahun 2021 dan menyambut awal tahun baru 1 Januari 2022. Betapa dahsyat luar biasanya Tuhan yang sudah menolong kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan, ini singkat dan dialah ini menjadi satu ingatan dalam pikiran kita dalam mengakhiri dan mengawali tahun yang baru. Ya tentu dalam kehidupan kita melihat seringkali ada istilah seperti, aduh kok rasanya baru kemarin, sekarang sudah Senin lagi, sekarang sudah habis bulan ini, sekarang sudah, wah tanda terasa sudah hampir habis tahun, dan ternyata hari ini betul-betul kita mengakhiri tahun 2021, tidak terasa waktu itu. Nah sebab itu pengkhotbah mengatakan bahwa apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Penegasan pertama adalah di bawah langit. Ada apa di bawah langit? Yang pertama ada manusia. Manusia dengan segala aktivitasnya itu kita sekalian. Di mana Tuhan tempatkan kita di dalam waktu, mengatasi waktu, menguasai waktu, dan mengisi waktu. Apa yang kita kerjakan di dalam waktu ini? Dari tahun ke tahun, dari mulai 1 Januari 2021 sampai hari ini, apa yang kita kerjakan sebagai umat Tuhan? Sebagai manusia, apa yang kita kerjakan di bawah langit ini? Sebagai manusia yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan berikan anugerah. Apakah kita menikmati anugerah Tuhan? Apakah kita mengecap betapa baiknya Tuhan itu? Dan apakah kita terus belajar? Tuhan tolong saya, ajari kami Bapa menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati bijaksana di dalam mengisi waktu kami, di dalam mengerjakan segala sesuatu, di dalam mengisi hal yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita melihat, sebagai manusia, apakah manusia yang berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, atau manusia yang sia-sia. Nah dalam kitab pengkhotbah ini temanya adalah kesia-siaan di bawah matahari. Maksudnya adalah apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Jerih payah kita, kerja kita, usaha kita, cari uang kita, semuanya sia-sia di bawah kolong langit ini. Kalau itu di luar Tuhan. Tetapi kalau dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Semua di bawah matahari sia-sia kalau di luar Tuhan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sebab itu jadilah manusia di bawah langit ini yang tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Jadilah manusia di bawah kolong langit ini yang betul-betul mengerti anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Nah yang kedua, di bawah langit ini ada segala jerih lelah. Jadi manusia berusaha dengan segala jerih lelahnya, mengatasi kebutuhannya, berjerih lelah juga, mengatasi kepahitan-kepahitan, berjerih lelah juga mengatasi masalah-masalah. Dalam jerih lelah itu pun seringkali timbul kelelahan yang cukup dalam. Kadang kita beri di ujung waktu ini, aduh Tuhan, selama tahun betapa lelahnya saya. Selama waktu Tuhan betapa sembrono saya. Di dalam waktu ini Tuhan 1 tahun ini betapa kepahitan saya. Betapa beruntungnya saya. Mungkin ada 1001 macam yang kita alami dan kita miliki selama 1 tahun ini. Tetapi segala jerih lelah di bawah langit ini, apapun yang kita hadapi, alami, kerjakan, semuanya sia-sia. Di luar Tuhan. Sebab itu, mari segala jerih lelah kita itu kita mengutamakan, mengatasnamakan Tuhan. Segala jerih lelah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jerih lelah kita dalam bekerja, jerih lelah kita dalam hal apapun juga adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan supaya tidak sia-sia. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita juga selesai sebagai manusia hidup dalam dunia ini. Dan kita harus bertemu dengan Sang Pencipta. Dan di bawah langit ini juga ada segala kegiatan kita.
baik, buruk, atau apapun itu, segala kegiatan kita, segala kesibukan kita yang kita kerjakan di dalam mengisi waktu kita di bawah langit ini, apakah akhirnya itu sia-sia atau tidak? Nah, sebab itu dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya adalah ada waktunya akan selesai. Namun ketika selesai itu, apakah selesainya dalam kondisi yang baik, yang memuliakan Tuhan, atau kondisi yang tidak baik, yang akhirnya membawa kecelakaan dan kebinasaan bagi kita. Jadi di bawah langit ini ada manusia dengan segala jerih lelah kita dan segala kegiatan kita, sehingga kita bisa melihat selama 1 tahun ini, apa yang kita alami dalam 1 tahun ini. Apakah dalam hidup ini kita sungguh mengalami satu anugerah yang luar biasa, satu pekerjaan yang luar biasa, atau satu kedukaan, apapun itu, dikatakan ajar kami Bapa menghitung. Sehingga dalam 1 tahun ini dengan segala kegiatan kita sebagai manusia, dengan segala jerih lelah dan kegiatan kita, pada akhirnya, hasil akhirnya apa yang kita miliki? Hasil akhirnya apa? Nah, sebab itu dikatakan poin yang kedua, ada masa, ada waktu. Artinya adalah ada keterbatasan, ada kesia-siaan. Jadi di dalam segala jerih lelah dan kegiatan kita itu ada keterbatasan dan ada kesia-siaan. Nah, sebab itu doa kita adalah ajar kami Bapa menghitung hari-hari kami supaya beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya adalah bahwa ajar kami Bapa menghitung hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana dalam mengisi waktu, mengisi waktu yang supaya berguna, supaya memuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam 1 tahun ini yang sudah kita lewati dan hampir kita akhiri, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan. Mungkin banyak waktu kita, hati kita penuh dengan luka-luka batin, ada banyak kesedihan. Mungkin selama setahun ini kita kehilangan orang kita kasihi, kita kehilangan sesuatu yang berharga, ada yang hancur dalam hidup kita. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Mungkin yang lalu selama setahun kita menangis, ada banyak tangisan, ada banyak kegagalan, ada banyak kekecewaan. Tetapi pada akhirnya kita tinggalkan itu dan kita sambut bahwa Tuhan menolong kita mengatasi kegagalan, memulihkan kekecewaan, sehingga kita meninggalkan tahun ini, meninggalkan segala kekecewaan kita, dan menyambut tahun yang baru dengan satu harapan yang udah Tuhan memulihkan, memberikan berkat yang baru. Awal, akhir. Sehingga apapun yang terjadi selama 1 tahun ini, suka maupun duka, akhirnya semuanya baik di dalam Tuhan. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Namun apapun itu, waktunya, masanya di dalam Tuhan, akhirnya semuanya baik. Mungkin awal-awal kita mulai banyak kegagalan. Awal-awal kita mengalami banyak kekecewaan. Tetapi pada akhirnya segala sesuatunya ada waktunya. Akhirnya semuanya baik. Karena dalam itu ada dinamika hidup. Ada suka, duka, sehat maupun sakit. Nah, sebab itu di dalam keterbatasan kita, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, jangan ada yang sia-sia. Sebab itu apapun itu kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin di tahun ini kita gagal dalam menyembah Tuhan. Kita gagal dalam beribadah. Kita gagal dalam memberikan terbaik untuk Tuhan. Kadang kita kurang bersyukur. Atau jarang mengucap syukur. Atau jarang memberikan persembahan syukur. Tetapi mengakhiri tahun ini kita harus punya komitmen yang baru. Tinggalkan yang lama. Masuk yang baru. Perbaiki yang lama yang tidak benar, masuk dalam pembaharuan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak sia-sia. Sehingga dalam keterbatasan kita ini, kita tetap memuliakan nama Tuhan, berserah pada Tuhan dan punya komitmen Tuhan dalam keterbatasan saya ini, saya mau memperbaiki hidup saya. Sehingga yang lalu biar berlalu, yang baru akan datang bersama dengan anugerah Tuhan. Poin yang ketiga, ada awal, pasti ada akhirnya. Akhir saat ini, tanggal 31 Desember, mengakhiri tahun 2021.
Dan kita akan masuk mengawali tahun yang baru 2022. Ada awal, ada akhir. Kemudian setelah awal pun nanti ada jeda waktu 1 tahun mengakhiri kembali. Jadi antara awal dan akhir terus ke awal lagi dan terus berputar seperti itu. Ada apa di waktu-waktu yang Tuhan berikan, awal sampai akhir, akhir sampai ke awal lagi. Apa yang kita kerjakan dalam mengisi hidup ini? Ini yang penting sekali. Nah, sehingga di dalam awal sampai akhir, jangan ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ya. Jadi refleksi hati kita adalah, mari kita mengisi waktu kita yang Tuhan berikan. Mengakhiri tahun ini, mari kita tinggalkan yang salah dan menuju yang saleh. Tinggalkan dosa. Mari masuk di dalam doa, persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mengapa? Karena walaupun dalam sepanjang tahun mungkin kita punya banyak kegagalan, kita punya banyak kekecewaan, tapi pada akhirnya segala bentuk kekecewaan, kegagalan itu menolong kita, memberikan suatu ujian bagi kita, sehingga kita semakin tekun di dalam Tuhan, dan kita menjadi bijaksana melewati waktu demi waktu, rintangan demi rintangan, sehingga kita menjadi orang yang terus semakin bijaksana. Berapa usia Anda hari ini? Dan tahun ini siapa saja sudah meninggalkan kita, pulang ke rumah Bapa. Kapan waktu kita? Kita mengucap syukur kalau tahun depan kita masih berikan kesempatan. Ada kawan-kawan kita yang sudah diberikan anugerah lebih dahulu meninggalkan kita. Kapan waktu kita? Tidak tahu. Tapi walaupun kita tidak tahu, sepanjang kita berikan nafas hidup, mari mengisi waktu kita dengan hal yang tidak sia-sia, yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan. Sebab itu tema kita hari ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini pengkhotbah memberikan penegasan kepada kita. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada awal, ada akhir. Dan tahun ini, umat sekalian, mengakhiri tahun ini, mari semua kita bersama-sama mengevaluasi, refleksikan hati kita. Apa yang terjadi selama 1 tahun ini? Apakah lebih banyak mengucap syukur atau bersungut-sungut? Lebih banyak masalah, lebih banyak suka ataupun duka? Tapi saya yakin apapun itu, lebih banyak sukacita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tahun ini, akhir tahun ini kita bisa melewati dengan baik. Itu karena anugerah Tuhan. Dan mari kita tutup tahun ini, mengakhiri tahun ini dengan kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hidup saya sia-sia. Saya mau selalu hidup bersama dengan Tuhan. Saya tidak menyanyiakan waktu saya kembali. Mungkin banyak yang salah saya lewati. Tapi besok memasuki tahun yang baru. Dengan berkat yang baru. Harapan yang baru. Semangat yang baru di dalam Tuhan. Dan saya yakin hidup saya tidak sia-sia. Dan biarlah saya mengisi waktu saya dengan terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari refleksikan hati kita apa yang kita lakukan yang salah selama tahun ini. Dan kita lakukan yang benar untuk di tahun 2022. Mungkin kita kurang semangat. Tapi tahun besok, awal tahun kita lebih semangat lain. Ada berkat yang baru, hari yang baru. Masalah baru boleh datang. Tapi berkat baru, semangat baru dari Tuhan pasti selalu datang. Anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Nah, sebab itu, mari malam hari ini, masing-masing kita merenungkan dalam hidup kita ini, selama tahun yang akan kita akhiri ini, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang kita mau buat untuk Tuhan. Apa yang harus saya tinggalkan, apa yang harus saya betulkan, perbaiki. Mari kita bersujud, merenung di bawah kaki Tuhan. Dan mengawali tahun yang baru ini, mari kita juga datang pada Tuhan. Tuhan, mengawali tahun yang baru. Saya mau hidup baru, semangat baru, hati baru, karakter baru. Yang diperbarui dalam Tuhan. Sehingga saya menjadi berkat pelayanan yang baru, semangat yang baru. Dan juga selalu mengucap syukur dengan hati yang baru. Saya tinggalkan yang lama, masuk kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, selalu dengan Tuhan. Sebab itu, mari malam hari ini kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Kita merenungkan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah mari ini, biarlah sajar hati kami.
Ajar hati saya untuk menikmati kasih Bapa. Ajar untuk menghitung hari, mengisi hari, dan mempertanggungjawabkan hari untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga saya bisa mengecap, merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Mengakhiri tahun ini, mengawali tahun baru, sampai akhirnya Tuhan memanggil saya, biarlah selalu ada semangat yang baru, berkat yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita selalu hidup yang baru di dalam Tuhan. Tetap semangat, mari bersama-sama selalu menghadap kepada Tuhan. Jemaat sekalian, di penghujung tahun ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu yang kita lalui dengan memberikan persembahan syukur yang terbaik. Sebagai ucapan syukur karena 1 tahun ini kita sudah boleh lalui dengan baik. Kendati pun ada banyak rintangan, tantangan, namun kita keluar sebagai pemenang karena Tuhan menyertai kita. Dan kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan, dengan berkat yang baru dan semangat yang baru. Sebab itu dengan sukacita, mari kita memberikan persembahan syukur yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Dan mari kita juga menaikkan syafaat kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh begitu banyak keharuan dalam hati kami. Kami mengucap syukur, bersukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat sudah menolong dan menopang kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Ada banyak yang harus kami tinggalkan di tahun ini. Ada kesedihan, ada hal-hal yang harus kami tinggalkan. Kami ucap syukur dan kekuatan pertolongan Tuhan. Kami boleh meninggalkan tahun yang lama ini yang akan kami akhiri bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya tahun ini baik, namun tahun esok akan lebih baik lagi hanya bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapa, malam ini kami mengucap syukur, memberikan ucapan syukur kami dengan memberi yang terbaik. Kami memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan, yang kami persembahkan, sungguh berkenan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, yang menyerahkan persembahan syukur kami. Hanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga bersama-sama menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya menolong dalam mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru. Tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang dan menolong kami sekalian, menopang dan menolong umat Tuhan dengan tangan kanan-Mu, memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam mengawali dan memasuki tahun yang baru. Kami tidak takut karena kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia, tapi hidup kami penuh hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan. Biarlah memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan, kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan. Karena kami percaya pada Allah yang hidup, yang menuntun kami, yang telah melewati tahun yang lalu, tahun yang akan kami akhiri, dan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami mengakhiri dan mengawali tahun yang baru dengan berkat kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.
dengan kekuatan pertolongan Tuhan, dan memasuki tahun yang baru juga dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, dan senantiasa penghibur menyertai kau dalam meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dengan sukacita kita tinggalkan tahun ini, dengan sukacita dan semangat kita masuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kemenangan.